kami persilakan kepada Bu Menteri untuk menyampaikan paparan tentang APBN 2021 dan 2022 dan isu-isu aktual. Kami persilakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Komisi 8 DPR RI, yang saya hormati para Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang saya hormati para anggota Komisi 8 DPR RI dan teman-teman dari Kementerian Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Mengamali pertemuan ini, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat memenuhi undangan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2021, pelaksanaan APBDN tahun 2022 dan perubahan SOTK serta isu-isu aktual. Pimpinan sidang Bapak dan Ibu anggota Dewan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Sistematika pembahasan kali ini adalah yang pertama, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2021. Yang kedua adalah pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan perubahan SOTK dan isu-isu aktual. Evaluasi pelaksanaan tahun 2021, kronologis anggaran tahun 2021 dari Kementerian Sosial. Yang pertama adalah pagu awal 92,8 triliun. Kemudian dilakukan refocusing anggaran berkurang menjadi 402,2 miliar. Tahap 1 374,5, tahap 2 32,6. Kemudian ini pengurangan dari gaji 14 dan tukin 14. Kemudian penambahan BABUN karena ada BST saat kejadian pandemi sebesar 2,3 triliun. Kemudian refocusing 1,26 triliun. Kemudian penambahan BABUN ini untuk PPKM, bansos PPKM dan kemiskinan ekstrem. Dan kemudian realisasi anggaran. Yang pertama belanja pegawai 93,73%. Ini karena tidak diperkenankannya untuk gaji ke-14 dan tukin. Kemudian belanja barang itu 94,41%. Kemudian belanja modal 94,97% dan belanja bantuan sosial 97,56%. Jadi anggaran total itu 108 triliun, realisasinya 105 triliun sekian. Dan ini sebagian besar belum terrealisasi, 2,7 triliun itu adalah bansos. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu berkenan, tadi kami sudah komunikasi dengan BPK dan karena BPK sudah masuk Bapak ke kami, namun kami tahu bahwa kartu-kartu itu sudah ada di bank, namun belum diserahkan ke penerima. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian berkenan, kami dibantu Pak. Kadang saya bagi seluruh staf itu, ya ada yang berani, ada yang tidak, begitu kan, beda-beda, dan ada yang mengerti, ada yang tidak, kadang-kadang karena seluruhnya kita bagi. Nah, kalau Bapak Ibu berkenan, kita turun ke dapil, kemudian kita dampingi, nanti Bapak Ibu yang bagian itu, nah itu kita salurkan yang terpegang karena besar sekali. Di Bali itu baru 84%. Di Jawa Tengah itu juga masih kecil sekali. Maksudnya di atas 80 tapi di bawah 90. Nah, kalau berkenan maka kita akan turun bersama-sama, tapi memang tidak bisa saya, karena kalau dihitung tidak bisa semua saya. Saya baginya begitu. Itu 3 bulan, 108 hari ya, setelah 3 bulan itu
kira-kira Februari sampai Februari. Kalau itu bisa berkenan, maka kita minta bank. Seperti kemarin saya lihat juga di Papua, sebenarnya saya lihat bencana, tapi karena kemudian saya melihat ada sesuatu, ternyata banyak sekali yang belum dibagi di bank. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian berkenan, kita sama-sama turun untuk menyelesaikan ini supaya ini bisa terrealisasi. Jadi nanti mungkin Februari kita bisa hampir 100%, Pak. Kalau ini turun, itu. Jadi ini 2,7 ini sebagian besar, 99% mungkin bansos. Karena besar sekali. Nah, kalau berkenan seperti itu, nanti kita siapkan jadwalnya untuk kita bersama-sama turun, tapi didapil karena supaya bisa menyebar gitu. Supaya karena kalau hanya satu lokasi misalkan kita kunjungan, itu ya yang selesai di situ. Rata-rata memang mohon maaf ada yang nahan gitu. Saya tidak perlu menyampaikan siapa yang nahan, tapi Bapak bisa. Nah, jadi sebenarnya kita tertinggi meskipun kita sudah 97%. Namun di antara kementerian yang lain, tapi itu bisa didorong lagi kalau kita bisa turun sama-sama, karena memang kemarin kita sebar semua, naiklah dalam waktu satu minggu itu naik 1,1 juta. Kalau ini bisa kita sebar lagi, maka kita akan bisa cepat. Nanti kita Bapak Ibu kalau di lapangan kita akan dampingi dengan data, sehingga kita tahu berapa sebenarnya yang masih belum salur dan berapa yang masih kartunya saja belum dibagi. Itu seperti itu. Nah, kemudian realisasi keuangan mungkin saya tidak bicarakan detail. Jadi realisasinya di Jamsos 98,71%, Badilik Pensos 97,35%, Resos 97,11%, Paket PFM 97,09%, Irjen 96,88%, Dayasos 96,61%, kemudian Sekjen 78,08%. Ini yang terendah Pusdatin karena kemarin memang anggaran yang 1,2 triliun kita hanya gunakan untuk kurang lebih untuk kita rubah untuk penambahan bencana dan kita untuk pejuang muda. Kemudian capaian kinerjanya sebagai berikut, mungkin saya tidak perlu bacakan satu persatu ya. Mungkin saya akan jelaskan untuk yang SOTK lebih detail sama dengan rencana 2022. Jadi keluarga miskin yang mendapatkan bantuan itu sesuai persyaratan PKH ini 100%. Jadi semua kita sudah salurkan, tapi uangnya masih. Jadi kita sudah salur 10 juta, tapi itemnya nanti kalau Bapak Ibu saya akan jelaskan profilnya per 5. Jadi kan hitungannya pada waktu diberikan itu seolah-olah sempurna gitu. Satu keluarga itu Bapak, Ibu, 2 anak begitu atau 3 anak. Kemudian ternyata ada yang sendiri. Nanti profilnya akan saya jelaskan. Jadi ini realisasinya 100% secara target, tapi uangnya masih ada. Nah, ini yang nanti kenapa kita akan hitung. Saya jelaskan untuk mengevaluasi ini untuk 2022. Kemudian warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan ini juga 100% kita tangani semuanya. Kemudian korban bencana alam kita yang pemenuhan kebutuhan dasar targetnya 483.000, kita realisasinya 535.880 orang atau 110%. Kemudian masyarakat yang rawan bencana untuk pencegahan terorisme 200 kelompok masyarakat dan realisasinya 100%. Kemudian untuk Dijen PFM itu
yang mendapatkan program sembako atau BPNT itu targetnya 18.800.000 KPM, namun realisasinya 18.557.606 KPM. Ini karena ada yang ditolak oleh bank, karena misalkan begini, di Dukcapil itu datanya ada titiknya namanya, misalkan Muhammad gitu, kalau di banknya itu namanya Muhammad lengkap, tapi di Dukcapil itu misalkan case-nya itu mau titik siapa begitu, itu enggak mau bank pakai titik itu. Jadi padahal Dukcapil begitu. Kita kan nggak bisa tiba-tiba serta-merta ganti Dukcapil begitu. Nah, kemudian yang berikutnya juga banyak yang lansia. Inilah evaluasi kami, Bapak. Sebetulnya kenapa? Nanti aja. Kemudian KPM yang mendapatkan program sembako BPNT PPKM. Ini pure usulan murni dari daerah dan usulan Bapak Ibu sekalian. Namun setelah di bank juga seperti itu case-nya. Jadi case-nya seperti itu. Jadi nggak mau ada titik, nggak mau ada apa lagi, postrok di atas apa namanya, koma di atas. Itu nggak, misalkan angka. Jadi ada warga kita, mungkin sudah saya jelaskan kapan-kapan itu, namanya NA 70, jadi napi 70 gitu kan. NA 70 nggak mau bang, padahal orangnya ada, KTP-nya ada, fotonya ada, nggak mau bang. Jadi ada nama, ada NA 70, terus ada lagi IT hanya 2 huruf, nggak mau. Padahal di Dukcapil ada orangnya, nggak mau. Ya kita bertahan karena orangnya memang nggak mampu. Tapi bank juga kan, kalau kita kemudian ganti, padahal orang ini berhak, itu kan kita salah mengganti karena itu. Nah, ini yang lagi belum apa namanya, belum ketemu kami dengan bank gitu. Itu standar internasional menurut saya. Sampaikan kita buat standar sendiri lah untuk apa namanya, untuk orang miskin, saya sampaikan begitu. Nah, mereka sedang bicara dengan dengan BI dan OJK, tapi nanti mungkin kalau case-nya seperti ini, saya akan jelaskan yang 2022 akan kita serahkan ke PT Pos yang case seperti ini, kalaupun tidak ketemu seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah Ditjen Pemberdayaan Sosial. Jadi ini realisasinya 121,33%. Kemudian yang mengembangkan SLRT 100% dan KPM yang mendapatkan kewirausahaan 100%. Nah, kemudian PSM yang mendapatkan peningkatan kapasitas 120%. Kemudian KAT yang memperoleh pemberdayaan 2.500 KK, realisasinya 98,88%. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan TKSK yang mendapatkan pemberdayaan dari target 7.230 orang, realisasi 7.027 orang. Jadi nanti kami akan jelaskan realitas pendamping lapangan. Jadi kalau di Jawa itu tidak terlalu masalah, Pak. Tapi kalau begitu di luar Jawa itu ada yang rumahnya tuh jaraknya tuh, pendamping itu kalau naik motor 5 jam. Ada yang bener Pak, nemunya saya tuh 5 jam dia naik motor. Jadi saking pengen ketemunya, dia pengen nyampaikan itu ketemu saya, kamu kayak gitu sih. Saya bilang, kenapa? Saya habis naik motor Bu 5 jam. Terus ada yang harus naik pesawat, memang mungkin pendamping punya uang untuk naik pesawat. Nah, ini yang mau kita tidak akan merubah, tapi kita tetapkan. Jadi kalau misalkan di Nunukan itu hampir nggak ada semua pendamping, karena dia adanya di daratan. Nah, kalau mau ke sana itu nggak ada jalan darat, harus lewat perahu 3 jam, bayarnya mahal sekali. Nah, nggak ada bank, Pak. Misalnya nggak ada bank.
Makanya nanti daerah-daerah seperti itu akan kita lewatkan PT POS. Cuman kita masih hitung, Mbak, berapa kebutuhan karena kalau PT POS kita bayar. Kemudian untuk berikutnya untuk Dijen Resos, jadi literasi khusus penyandang disabilitas netra realisasinya 101%, jadi ini hampir semua di atas target untuk Resos. Nah kemudian yang berikutnya ini ada contoh-contoh kenapa. Kemudian Badiklit Pensos itu juga realisasinya di atas 100%. Nah kemudian anggaran bansos, jadi ini yang tadi kami sampaikan. Jadi masih ada yang tersisa kurang lebih 2 triliun yang masih ada tersimpan di bank yang belum tersalurkan. Kemudian realisasi bansos PEN ini, nah ini yang masih Pak. Jadi kemiskinan ekstrem, contohnya kenapa yang 2, yang kemiskinan ekstrem ini yang di bawah itu karena memang dia nggak bisa jalan, sebagian besar itu nggak bisa jalan, lansia, jadi kartunya tuh masih di bank. Jadi kenapa ini kecil, karena memang kemarin diputuskan dengan rapat dengan para menteri dan Bapak Presiden dan Wakil Presiden diberikan untuk lansia dan disabilitas. Realisasinya masih kecil, kenapa? Karena kartunya tuh sebetulnya ada, cuman bank belum nyalurkan. Kalau BSI kemarin kita minta, yang di Aceh itu kita minta untuk mereka ngirim door to door dan jalan. Nah tapi yang lain belum. Nah memang agak berat kalau door to door. Nah karena itu kalau tadi kami sampaikan, kalau Bapak Ibu berkenan, maka di dapil masing-masing kita akan undang bank, Bapak Ibu membantu menyerahkan ke KPM. Jadi ini yang ada yang menjadi pekerja migran. Nah itu sudah kita, tapi antar daerah. Jadi nanti mungkin kalau ke daerah itu sudah ada yang kita case-nya dia pekerja migran, akhirnya itu kan di kakak ada anaknya. Ya yang terima anaknya saja gitu. Nah tapi masih ada ini boleh, ini nggak boleh gitu. Jadi masih tidak seragam. Nah kalau kita bisa semuanya bisa kita tangani, insya Allah kita bisa. Nah kemudian yang berikutnya adalah kendala, tantangan dan upaya penyaluran bansos ini yang tadi kami sampaikan. Jadi ada di luar Jawa tuh banknya nggak ada di daerah itu. Jadi Klungkung sama Bangli itu banknya nggak ada di situ. Jadi warga itu kalau ngambil bank harus ke kabupaten, ke daerah sebelahnya begitu. Jadi karena itu kita akan evaluasi ini. Sekarang kita lagi mapping, nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kalau kami akan lakukan bersama-sama dengan OJK dan BI serta Himbara dan PT POS.